Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Honda Repo X injeksi. Nih, ini permasalahan dengan permasalahan rungkat sekali ya teman-teman. Nah, ini permasalahannya yaitu olinya cepat habis ya teman-teman, dan di bagian mesinnya berisik suaranya. Dan setelah kita cek, singkat cerita permasalahannya di bagian pistonnya baret ya. Nih, di bagian pistonnya baret teman-teman nih, tuh. Nah, di bagian pistonnya baret tuh, dan boringnya juga baret. Terus di bagian boring sudah kita lemer tuh, udah kita bersihkan juga. Dan untuk di bagian head ini udah kita rakit. Komponen yang ada di bagian head tidak ada masalah, cuman kotor parah doang, hitam kayak gini ini teman-teman nih. Ini akibat, mungkin bisa jadi ini akibat oli palsu, fix ini oli palsu. No, keraknya tebal sekali ya tuh. No, ya. Nah, selain kena oli palsu juga, ini bisa jadi diakibatkan selalu telat proses penggantian oli. Olinya selalu telat gitu. Setiap proses penggantian oli selalu telat. Nah, berapa sih untuk akuratnya proses penggantian oli? Untuk akuratnya proses penggantian oli itu berpatokan pada kilometer. Kalau kilometernya masih berfungsi, berpatokan pada kilometer yaitu 1.500 sampai 2.000 km harus ganti oli gitu ya. Kalau berpatokan pada bulan kurang akurat. Kalau pada bulan nantinya ya, kalau misalkan hari ini kita perjalanan motornya sampai ke 100 km, nanti besoknya bisa jadi 200 km, jadi tidak akurat. 100 km per hari kali 30 hari 30.000 km 3.000 km seharusnya udah 2 kali ganti oli gitu ya. Jadi berpatokan pada kilometer lebih akurat, jangan pada bulannya. Nah, ini teman-teman sekedar info aja, kenapa kita pembongkaran mesin bagian depan, kenapa kita bongkar di bagian area kopling juga. Nah, ini berperan penting karena berkaitan juga ya teman-teman, antara mesin depan dengan sebelah kopling. Kenapa bisa berkaitan gini ya ceritanya nih. Di bagian silinder kop, di bagian head, dan di bagian boring tentunya perlu pelumasan dong ya. Sedangkan pelumasan ke bagian silinder kop dan ke bagian boring ini diatur oleh pompa oli di bagian sini pelumasannya. Ya, karena pada dasarnya oli ada di karter di bagian sini, nanti terhisap naik ke pompa oli, dari pompa oli dia akan keluar ke sini. Nih, dari sini dia akan set naik ke atas ke head. Dari head nanti dia akan masuk ke bagian komponen yang ada di bagian head. Setelah melumasi ke bagian head, dia akan keluarnya ke bagian rantai keteng, ke bagian sana. Keluar ke sana, masuk lagi ke sana, terus secara kontinu dia bersirkulasi. Masuk dari sini, set, masuk ke head, keluar ke bagian rantai keteng, masuk, dia masuk lagi, terhisap oleh kompo oli, berputar terus menerus seperti itu selagi mesin menyala gitu. Nah, terus apa tujuannya kita bongkar di bagian sini? Ya, tujuannya ini teman-teman nih. Nah, nih, ini tersangkanya. Kalau misalkan di bagian sini ini tersumbat kayak gini, tuh, tersumbat kayak gini, ini teman-teman percuma mau bongkar di bagian head beberapa kali, di quarter lagi. Nanti nggak lama dia rusak lagi di bagian piston, di bagian seher baret lagi, di quarter lagi, baret lagi, di quarter lagi, baret lagi, akan terus-menerus seperti itu. Ya, makanya kita bongkar di bagian area kopling supaya tidak terjadi seperti itu. Ya, kita tidak ambil resiko. Nanti setelah servis di sini beberapa bulan rusak lagi, nggak awet, gitu kan? Ya, tuh makanya kita bongkar di bagian area speed, di bagian bak kopling untuk memastikan bahwa saringan olinya ini mampet apa tidak. Tuh. Kalau mampet kayak gini bersihkan. Percuma Anda mau turun mesin beberapa kali pun dia akan tetap rusak, akan baret. Karena pada dasarnya fungsi daripada ini yaitu penyaring filter, penyaring ori. Ya, karena pada dasarnya oli sebelum bersirkulasi naik ke bagian komponen seluruh internal mesin, dia akan melalui ini. Dari karter dia akan kehisap oleh pompa oli melalui ini, saringan ini. Di sini letaknya. Nanti setelah tersaring ke sini masuk ke pompa oli. Setelah termasuk ke pompa oli, dia terpompa bersirkulasi ke sini. Sebagian masuk ke bak kopling, ke sini, set. Masuk ke sini. Sebagian ke sini, ke truk as, masuk ke sini. Nanti keluar ke bagian sini, lubang-lubang sini. Nanti berputar di sini dengan gaya sentrifugal, akan ada tekanan masuk ke bagian krukas, masuk ke bagian lubang, di bagian sana dalam ada lubang lagi masuk. Nah, dia langsung seret masuk ke bagian krukas untuk melumasi bearing conrod, bearing setang seher di sana, ya. Dan juga melumasi piston.
oli yang masuk dari sini, dia akan masuk selain melumasi ke bagian setang seher, dia akan menyemprot dengan gaya sentrifuganya, dia akan terlontar ke belakang piston. Dia akan menyirami ke bagian belakang piston dan dinding linier. Ya. Ini kita lagi jelaskan yang jalur ke sini. Dan yang selanjutnya, setelah ke sini terbagi, dia ke depan ke sini. Setelah ke sini dia akan masuk ke bagian noken as, akan menyirami noken as dan rocker arm dan komponen yang ada di bagian head. Ya. Terus dia akan ke sana, kebuang lagi ke bagian karter, dia berputar seperti itu terus menerus, gitu. Oke. Jadi ini berperan penting, ini harus bersih nih. Tuh. Ini tebal sekali itu kotorannya tuh. Oh. Tuh. Hi, kotor banget tuh. Tuh. Kotor banget tuh. Nah, ini oli palsu kayaknya. Kalau kayak gini, ini soalnya parah. Terus untuk pelumasan ke bagian area kopling untuk jenis motor ini tidak terbantu oleh pompa oli. Ya, tidak melalui pompa oli. Ini dari sini. Pelumasan di bagian kampas kopling, oli yang dimasukkan ke sini dia akan tersanggah di bagian sini, akan tersimpan di bagian mangkok kopling. Jadi si oli ini, si kampas kopling ini akan selalu terendam. Oke? Gitu. Dan untuk info oli yang asli nih, untuk MPX1 ini kalau yang asli ini dari sini, kode di bagian sini ini jelas kelihatan, kodenya terbaca angkanya 6935021 dan kemasannya rapi kemasannya tuh ya. Dan dibuka tutupnya kayak gini. Ini tertinggal di bagian tutup kertasnya tuh. Dan untuk terakhir, untuk memastikan di barcode di sini. Kalau yang asli dia TO huruf besar, AHM-nya hasil barcode-nya dia tidak double M. Tapi kalau yang KW dia akan timbul setelah di barcode, tapi situsnya dia AHM-nya huruf kecil terus double M gitu. Untuk informasi jelasnya sudah kita tutorialkan untuk proses pengecekan oli asli dan oli palsu melalui bentuk fisik dan melalui versi barcode. Tapi kita review bukan MPX1 melainkan MPX2, tapi caranya sama saja, tidak jauh beda caranya seperti itu. Oke? Ya. Ini ngebersihinnya juga lumayan nih. Oke? Baiklah, mungkin video yang cukup sampai di sini. Ini tinggal proses perakitan, sedikit info aja, warning, pemberitahuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada edukasinya, walaupun sedikit, tapi mengandung edukasi gitu ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Untuk perakitan udah pernah kita sering tutorialkan proses perakitan, bahkan kita pernah tutorialkan secara full untuk Supra X1 25 injeksi. Untuk perakitannya sama saja, tidak jauh beda. Oke? Untuk komponen-komponennya tidak jauh beda, untuk pemasangannya teorinya sama saja gitu ya untuk pemasangan. Oke, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.